Hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu. Lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran
Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 12 hingga 19. Yang bawa Alkitab, Mazmur 116 ayat 12 hingga ayat 19. Kita sama-sama membacanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar serta melaksanakan firman Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Saya akan bacakan beberapa poin penting warta jemaat gereja kita, terutama untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Poin yang pertama, nama minggu, Misericordias Domini, Go Asini Rohani Jehovah do Tanoon, dengan topik mengulahi tubuh di bagasan hatani debata, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Poin yang ketiga, persembahan. Hari ini kita menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah. Amplop ini ditujukan untuk huria, pembangunan, dan kantor pusat. Poin yang keempat, pada hari Senin 27 Maret 2023 di Bandar Lampung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama dari keluarga YH Utahayan Epa Tiurnauli Borusi Marmata. Alamat Perumahan Cikutra Highland, Blok C nomor 7, Jalan Mars Dirgahayu Cikutra Cibenying, masuk sektor 345 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 5, perubahan jadwal ibadah. Mohon perhatiannya buat kita semua Abang Inang, bahwa mulai Minggu 7 Mei 2023, ibadah Minggu berubah menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia yang sebelumnya masuk pukul 7, mulai 7 Mei akan berubah menjadi 7.30. Yang kedua, sekolah Minggu Horong Gabungan, yang sebelumnya masuk pukul 9 berubah menjadi pukul 7.30. Jadi berbarengan dengan bahasa Indonesia yang jam 7 ya Mang Inang. Yang nomor 3, bahasa Batak yang sebelumnya masuk pukul 11 berubah menjadi pukul 10 pagi. Dan untuk bahasa Indonesia pukul 16.30 tetap seperti biasa, masuknya jam 16.30. Poin yang keenam, pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 10 di HKBP Cirebon dilaksanakan pertangyangan lansia distrik 18 Jabar Tangye. Seksi lansia akan mewakili gereja kita untuk mengikuti acara ini. Poin yang ketujuh, ibadah pemberangkatan ujian UTBK. Sabtu 29 April 2023 pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gereja dilaksanakan ibadah pemberangkatan ujian UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini juga ditujukan bagi anak-anak kita yang akan ujian di sekolah masing-masing, diundang juga untuk mengikutinya. Diharapkan semuanya dapat mengikuti ibadah tersebut. Poin yang ke-8, masa pensiun Sintua. Minggu 7 Mei 2023 di kebaktian 10, 2 orang majelis atau Sintua akan memasuki masa pensiun, yaitu Inang Sintua Maria Epa Lince Borusi Pahutar dan Inang Sintua Lasma Rohana Borusi Regar. Yang ke-9, cuti pendeta. Mulai tanggal 25 April sampai 5 Mei 2023, Pendeta Pandalen Gultum akan melaksanakan cuti. Poin yang ke-17, ucapan selamat ulang tahun. Bagi Amang Inang yang berulang tahun di tanggal 17 sampai tanggal 23 April 2023, jika ada hadir di kebaktian ini, kami mohon untuk berdiri. Ada Abang Sintua Abes Naga ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 9 ayat 11. Oleh karena aku, hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang terakhir, berita keuangan. Pada minggu ini, gereja mendapat pemasukan sebesar untuk huria 100.535.746 rupiah.
Untuk sentralisasi Rp7.845.200 dan untuk pembangunan Rp1.544.500 sehingga totalnya menjadi Rp109.925.446 tambah $105 dan tambah $590 Singapura. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu hari ini. Sekarang kita satukan hati untuk doa syafaat pada minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas anugerah hidup, kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau yang mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun biarlah kami mengucapkan doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Teguhkan iman para pimpinan kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah, antara lain Amang SR Sibarani, Nyonya SR Sihombing Boru Pasar Ibu, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Tobing, Nyonya Simbolon Boru Pasar Ibu, Nyonya R Nababan Boru Sihombing, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Amanulang, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Sitemorang Boru Pakpahan, Insinyur JPM Togatorop, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Nyonya R Sinaga Boru Siburian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka. Dengan kasih-Mu berkatin para dokter, perawat, keluarga, serta obat-obat yang saat ini mereka minum, agar melalui perantaran mereka lah tangan-Mu bekerja dan membawa kesembuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Engkau tahu kerinduan mereka untuk memiliki keturunan. Jikalau Engkau berkenan, kiranya Engkau dengarkanlah doa mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesempatan memiliki keturunan, sehingga sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Berkatin segala usaha-usaha mereka dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Berikanlah pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik di waktu yang tepat sesuai yang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah HKBP Persiapan Lembang dan Sumedang. Kiranya Tuhan Yesus hadir dan menyertai setiap rencana pembangunan gereja di tempat tersebut. Berkatin semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, baik dalam pengadaan tanahnya, dananya, serta perizinannya ya Tuhan, sehingga rumah Tuhan dapat didirikan di Lembang dan Sumedang. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Besianturi yang akan menyampaikan firman-Mu untuk pagi ini. Kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk kami semua, sehingga kami yang mendengar dapat menerima, memelihara, dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan,
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP. Kami sapa juga selamat hari Minggu buat Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Misericordias Domini pada minggu hari ini yaitu surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangatlah penting kita seperti tadi Amang ABS dan juga para jemaat yang merayakan atau kita memperingati hari kelahiran mereka, dan juga mungkin banyak dari kalangan orang tua yang mungkin 80, 85, 90 merayakannya atau mungkin diundang. Itu sangat kita katakan momen yang paling indah
Bapak, Ibu, Saudara. Dan itu sering kita lakukan setiap tahunnya. Dan kadang mengatakan selamat ulang tahun. Itulah suatu bentuk ucapan syukur ketika kita pada tanggal yang kita pada hari lahirnya kita diucapkan selamat ulang tahun. Tetapi anehnya Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dan jarang kita disebut ketika lahir kembali. Mengulahi tubuh itu enggak kita sering untuk mengatakannya. Jadi bagaimana kadang ini juga suatu bentuk perenungan bagi kita. Jadi ini yang akan kita lihat dalam firman Allah, yang akan kita dijabarkan lewat firman Allah. Bapak, Ibu, yang sesungguhnya bagaimana lahir baru. Tubuh padualihon, mengulahi tubuh, itu adalah dari orang yang menerima firman Allah. Seperti topik, dilahirkan kembali oleh firman Allah, mengulahi tubuh di bagasan hatani debata. Jadi kadang Bapak, Ibu, Saudara, apalagi di anak-anak kita yang mungkin mereka labil dalam kehidupannya, mereka ada sebuah atau teman yang dari gereja yang lain, supaya kamu lahir baru, mengulahi tubuh padualihon, lahir kembali, angkat tangan tinggi-tinggi, datang ke depan atau di. Jadi ini Bapak Ibu adalah dari Alkitab. Jadi bukan menjadi suatu sebutan dari gereja yang lain atau harismatik Bapak Ibu. Kadang juga Bapak Ibu kita harus merenung kembali sebagai jemaat HKBP pada saat ini. Kadang adung disapiau tubuh padualihon. Di sanalah saya lahir kembali. Kok mengerti atau menerima baptisan dari Protestan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah saling menerima pengakuan soal baptisan kudus dengan Roma Katolik. Kenapa dengan teman-teman kita yang lain kok ada perubahan? Tidak pernah Yesus mengatakan harus ada baptisan ulang dalam Alkitab kita ini. Tidak ada Bapak, Ibu. Tetapi sekali dan untuk selama-lamanya kita menerima baptisan kudus. Berarti kita sudah dilahirkan kembali, sudah tubuh padualihon, sudah mengulahi tubuh di bagasan hatani debata. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, itu juga yang Rasul Petrus pada melayani di jemaat mula-mula pada ketika itu banyak persoalan yang dihadapi pada kekristenan di abad yang pertama. Bagaimana mereka dengan penuh penyiksaan, mereka bagaimana di dalam ketakutan akan kekristenan mereka yang pertama pada ketika itu. Bagaimana jemaat mula-mula mereka harus mendapat suatu siksaan, mereka harus mendapat intimidasi. Inilah catatan sejarah di abad-abad yang pertama. Bagaimana kekuasaan Romawi yang sangat anti dengan kekristenan. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia pada ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami penganiayaan, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka dianiaya, bahkan dibunuh secara sadis. Dan disitulah bagaimana jemaat mula-mula, jemaat di abad yang pertama, bagaimana meneguhkan iman mereka kembali dalam kesesakan mereka supaya dinyatakan kembali. Bagaimana mereka yang menerima Kristus, bagaimana mereka yang labil di dalam kehidupannya, apakah mengikuti Kristus atau dia mau murtad dari Kristus sendiri. Banyak hal yang terjadi karena nyawanya tidak mau bertaruh dengan imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itu juga yang dinyatakan oleh Rasul Petrus. Bagaimana kalau menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan. Dan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya Bapak, Ibu, bagaimana kita yang sudah
menerima firman, yang kita sudah lahir baru, mengulahi tubuh dalam kehidupan kita. Apapun cobaan, apapun terpaan, apapun kesesakan yang terjadi, kita sudah direncanakannya. Kita sudah dipilih Bapak Ibu lewat kasih karunia Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2, artinya kita sudah dilahirkan kembali lewat karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai ahli waris kerajaan Allah. Bagaimana kita? Karena itu bagaimana ketakutan kita? Artinya ketakutan kita selama kita adalah orang-orang yang menumpang Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang transit di bahasa Batak. Namar dagang dohita akamang di purtib. Kita hanya sementara, sesaat. Apakah dalam sesaat sementara kita, bagaimana Bapak Ibu Saudara, apa kita dikalahkan dengan rupa-rupa pengajaran, atau bagaimana kita yang diwarisi dengan tradisi nenek moyang atau juga yang di perjanjian lama, apakah itu menjadi sesuatu keselamatan atau Torah atau hukum Taurat dari Yahudi, itu menjadi suatu kesia-siaan. Bagaimana kita yang ditebus dengan harga yang mahal, bukan dikatakan lewat perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus Bapak Ibu, darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat, menyatakan dirinya bagaimana kita untuk mempercayai Yesus Kristus yang rela berkorban mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit. Artinya bagaimana firman Allah yang kita adalah ciptaan baru Bapak Ibu, yang mendapatkan khusus status dan istimewa dalam kerajaan Allah. Itulah artinya kita Bapak Ibu yang sudah lahir kembali, yang sudah kita tubuh padu halihon, dilahirkan kembali oleh firman Allah dari tradisi-tradisi nenek moyang atau dari manusia lama atau manusia duniawi, tetapi kita sudah diberangkatkan dengan tempat dan status dan yang istimewa sebagai kepemilikan dari Allah oleh pemilihan di dalam Yesus Kristus. Suatu anugerah yang ajaib yang tidak bisa dibeli dengan perak dan emas Bapak Ibu, yang kita sudah dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Allah, oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah, kita adalah ciptaan baru. Kita sudah telah lahir kembali dalam kebenaran firman Allah. Kita sudah menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah dengan darah Kristus yang murni, yang tidak fana dan siambuni nabasebasion, kata orang Batak di dalam firman ini, tetapi dari benih yang tidak fana, tidak dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak panah oleh Kristus kita terpanggil benar. Artinya bagaimana kita Bapak Ibu mencerminkan realitas hidup kita yang sudah hidup baru, yang sudah lahir baru. Bagaimana kita yang sudah lahir baru dalam perspektif dan cara pandang kita yang diharapkan manusia baru, ciptaan baru, merefleksikan, menyatakan hidup kita sudah di dalam manusia baru, bukan manusia duniawi atau manusia yang lama yang di dalam kubangan dosa atau dalam hidup di dalam kehidupan kejahatan, dan juga bukan cara pandang yang sempit yang tak berguna, tetapi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dituntut hidup kita sebagai putra mahkota Allah, putri mahkota Allah, di mana sukacita, di mana ciri khas kita terpancar, orang-orang yang dilahirkan kembali, tubuh padua halihon dalam setiap kesempatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita menyatakan kebenaran dan status istimewa kita sebagai warga kerajaan surgawi yang tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh memancarkan kasih sukacita.
Itulah artinya Bapak Ibu kita yang sudah lahir kembali, yang sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal dan selama-lamanya. Kenapa ragu lagi kita Bapak Ibu dalam menyatakan kita sudah hidup baru, sudah lahir baru, sudah tubuh padua halihon di dalam firman Allah, di dalam kehidupan kita. Itu juga realita yang dihadapi bagaimana ketika Nikodemus datang sebagai ahli teolog Yahudi pada malam hari. Kamu harus dilahirkan kembali, tubuh padua halihon. Artinya datang Nikodemus mengatakan secara jasmaninya, bagaimana saya dilahirkan kembali oleh ibu saya yang sudah meninggal. Bohama au masuk musetu sibion ni idoku asa tubuh padua halihon di bagasan mulukku. Artinya pandangan itu agape dari Tuhan di altar gereja yang dipersatukan oleh Allah. Itulah kekuatan firman Allah Bapak Ibu Saudara. Firman Allah melahirkan yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Jadi sotong adong bietiak kamang anak kita menjadi suatu istilah yang baru ini. Lahir baru, hidup baru, tubuh padua lihon. Ya kalau bahasa Batak agak susah, tetapi lahir baru, dilahirkan kembali. Jadi sudah tadi dari firman Allah yang menerima Kristus, menerima kebenaran firman Allah. Jadi bukan istilah yang baru amang inang di HKBP, tetapi istilah ini diangkat kembali oleh teman-teman supaya menjadi sesuatu yang lebih di ajaran mereka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, terlebih untuk tadi seperti permulaan firman Allah, bagaimana tentang baptisan ulang tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sekarang yang kita cela dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana memiliki kasih yang tulus, yang bersih, yang tunduk kepada kebenaran firman Allah. Itulah menjadi ciri khas kita yang sudah hidup baru, yang sudah lahir baru dari kasih fileo menjadi kasih agape yang berkorban, yang murni, bukan yang berpura-pura kemunafikan si palecem artinya amanginang daong. Jadi kadang itulah tadi permulaan khotbah, saya telah di luar HKBP di jemaat ini, saya sudah lahir baru tubuh padua lihon. Jadi mula amal doa kamanginang basi palecem tuh. Itu kepura-puraan, kemunafikan. Jadi di HKBP mana berita ahadu di jalur mana? Aidang hatan itu hatta, bukan firman Allah yang diterima Bapak Ibu Saudara. Bukankah dia sudah dibaptis dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jadi jangan timbul lagi kepura-puraan, kemunafikan, si palesem, dung di sopiau bertumbuh iman saya. Di sini saya sudah lahir baru, tubuh pada dilahirkan kembali. Baudang betong sonia tiak kamang. Tetapi kita menyatakan yang sudah menerima firman Allah, kebenaran firman Allah, yang sudah menerima Yesus Kristus, yang menerima baptisan kudus itu, kita sudah lahir baru, sudah hidup baru di dalam status hak yang istimewa, tempat yang istimewa. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan yang kita lahir baru, yang hidup baru Bapak Ibu, kita sudah mendapat tempat yang istimewa sebagai putra mahkota Allah, putri mahkota Allah di sorga kelak. Dan las rohamamang nang hidup baru, lahir baru, tubuh padua liok kita, suatu mendapat status yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu mari kita meninggalkan kubangan dosa. Mari kita meninggalkan dengan dosa itu. Tetapi mari kita di dalam kuasa kehendak Tuhan yang membentuk kita, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan dan bukti cinta kasih kita yang sudah lahir baru, yang hidup baru dari benih yang kecil itu menjadi mempunyai efek yang besar
seperti biji sesawi Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa, dari sederhana kecil tetapi lewat pertumbuhannya demikian kita yang mempunyai hak yang istimewa, putra putri mahkota kerajaan Allah. Bagaimana kita yang sudah lahir baru, yang sudah dilahirkan kembali nang tubuh padua halihon, mari kita mempunyai dampak yang besar, efek yang besar di sekeliling kita lewat kita yang sudah hidup baru, lahir baru. Bapak, Ibu, Saudara, memberikan ciri khas kita. Alanido yang kita sudah menyebut Bapak. Jadi dang do tu siap bonana. Kita akan itulah bagaimana dang do tu siap bonana mulo dauninna buat ya kamang disyarat nah di belakangnya teh. Jadi kita tidak dang do tu siap bonana itulah tidak pernah buah jatuh dari pohon jaya jonok doi sian pohonnya. Jadi bagaimana kita juga dang dautu bisyabonana yang kita sudah memanggil Bapa di dalam Yesus Kristus yang sudah dilahirkan kembali. Kita harus mengasihi dan kita harus memanggil Bapa lewat kewajiban kita sebagai anak di dalam kemuliaan Allah. Dan bukti pemahaman itulah Bapak Ibu, perbuatan kita yang menyebutkan Bapa yang lahir kembali. Tetaplah kita mewariskan bagaimana kita yang sudah hidup baru menghargai lebih lagi, mengasihi teman, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Jadi mau lihat mati, mau kita HKBP sudah kita sini kita punya izin, tetapi lewat seksi humas di gereja kita memberikan yang terbaik ke sekeliling kita lewat hari Kamis dengan kami dengan seksi humas dari gereja HKBP Bandung Reforman. Artinya mereka melihat bagaimana kita gereja ada efek yang besar, ada berdampak yang baik kepada sesama kita. Dan juga di Jalan Blitar, Pak Pendeta, apakah tidak ada silaturahmi kita? Saya telepon itu ibu seksi humas, iya inang adung dopekan asalam teba alapas du dijuduni di depan rumah pendeta, rumah dinas pendeta yang di Jalan Blitar itu pos dari kita. Jadi songon nabui du dia piba pas du di babani pituni jabui posiate. Jadi kita berikan juga hari Kamis itu dengan merasa sukacita. Jadi artinya Bapak Ibu kita berdampak yang baik, berdampak efek yang besar kepada sekeliling kita dengan memberikan sebuah bentuk silaturahmi kita. Itulah kita yang sudah artinya gereja ini, jemaatnya yang sudah lahir baru, yang sudah hidup baru, yang sudah dilahirkan kembali. Kita memberikan berdampak kepada orang lain. Kita memburu dalam program HKBP. Jadi dang holat dihita. Jadi mereka menyatakan mau lihat terima kasih Pak. Jadi kita juga memberikan inilah bentuk silaturahmi kami dalam Idul Fitri dan Lebaran ini. Jadi mereka menyambut sukacita Bapak Ibu Saudara. Itulah kita berdampak sebagai hidup baru, lahir baru yang sudah dilahirkan kembali lewat firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa pahami bahwa kita adalah pendatang dan rumah kita bukan di dunia yang fana ini, tetapi di surga kita ditempatkan status yang istimewa, yang sudah hidup baru, yang lahir baru Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari lewat firman Allah yang kita sudah dilahirkan kembali dengan sukacita, dengan mempancarkan sinar kasih, damai, sukacita sebagai anak-anak yang lahir baru, yang sudah dilahirkan kembali. Nah tubuh pada lihon dalam firman Allah, mari kita memberikan, menyatakan kasih kita dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena kita sudah lahir kembali, sudah dilahirkan di dalam firman Allah. Nunggal tubuh padua halihok kita di bagasan hatani debata. Karena itu mari kita menempatkan diri kita dalam setiap harinya, setiap kesempatan bahwa saya sebagai bapak, bahwa saya sebagai ibu, dan saya sebagai pemuda-pemudi Kristen sudah adalah putra
mahkota Allah, sudah putri mahkota dalam kerajaan surgawi, di mana sukacita, kasih menjadi ciri khas kita yang terpancar lewat kasih Kristus. Itulah yang juga kita pancarkan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Mari kita yang sudah lahir baru, hidup baru, nah tubuh pahadualion memberikan pancaran kasih lewat firman Allah, lewat pelayanan kita, dan status istimewa kita sebagai warga kerajaan surgawi. Kiranya kita dengan tampil beda sebagai pribadi-pribadi yang tangguh senantiasa memancarkan sukacita dari Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah dibenarkan oleh firman Allah, yang telah menerima firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi logos, menjadi firman Allah. Itulah juga Tuhan penguatan kepada jemaat di abad yang pertama di Pontus, Galatia, Bitinia, dan jemaat di Asia kecil yang mereka dipertaruhkan dengan iman kepada Engkau Yesus. Karena itu diingatkan kembali oleh firman Allah yang mereka menyebut Engkau Bapa adalah sudah menyatakan korelasi yang baru, dan menerima Kristus adalah sudah hidup baru, sudah dilahirkan kembali, sudah mengulahi tubuh. Karena itu Bapa di surga, kiranya kami sebagai umat Tuhan yang sudah Engkau mahkotai sebagai putra putri kerajaan surgawi, kami sudah mendapat hak yang istimewa, tempat yang istimewa di kerajaan surgawi nantinya. Kiranya Tuhan lewat kami yang sudah lahir baru, hidup baru, kami dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus memancarkan kasih Tuhan di sekeliling kami. Itulah ciri khas kami yang hidup baru, yang lahir baru, menyatakan diri kami dalam kebenaran firman Allah, dan sungguh-sungguh merefleksikan kebenaran firman Allah yang sudah hidup baru. Kami Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, mengasihi di luar dari sesama kami Tuhan, di dalam kebersamaan kami. Itu juga Tuhan yang dilakukan gerejamu Hari Bandung Reformanda. Kiranya itu Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi silaturahmi yang indah bagi teman-teman kami Tuhan yang di dalam merayakan Idul Fitri pada saat ini. Biarlah gerejamu Hari Bandung Reformanda lewat jemaat Tuhan, kiranya yang bisa kami persembahkan memancarkan kasih Tuhan adalah sebuah kami yang sudah hidup baru, lahir baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang hadir Tuhan Engkau berkati dalam kehidupannya. Dalam masa-masa tua mereka juga Tuhan Engkau berkati. Dan jemaat Tuhan yang sedang dalam rumah sakit, proses pemulihan, karena Engkau Tuhan menjadi tabib yang agung pada amang inang saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuhnya. Begitu juga Tuhan para saudara-saudara kami Tuhan yang dapat berulang tahun. Kiranya Engkau menambahkan umur yang panjang dan juga sukacita dan menjadi pancaran kasih untuk ke sekeliling mereka juga. Demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan yang akan memberkatkan anak dan putra-putri gerejamu Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan dari anggota jemaat Tuhan yang hadir di sini juga untuk Sabtu. Engkau berkati juga keluarga itu, Engkau berkati keluarga Inang Nabi Dupulu, urus 9 juta Tuhan berkati dalam untuk sukacita mereka untuk menerima janji kasih Tuhan, kasih agape lewat pelataran Tuhan. Engkau persatukan di dalam kekudusan rumah tangga itu. Kami mohonkan Tuhan segala kekurangan kami dan dosa kami, kiranya Tuhan Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan kembali menjadi manusia baru, hidup baru yang sudah dilahirkan oleh menerima kebenaran firman Tuhan dan juga di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.